Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Anak-anak, masih sama Bu Sari? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat dan tetap berada di rumah ya. Oke, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih membahas materi di tema 8 mengenai keselamatan di rumah dan perjalanan. Kalau kemarin di video sebelumnya kita sudah membahas pembelajaran ke-1 subtema 2. Subtema 2-nya mengenai menjaga keselamatan di rumah. Nah, sekarang kita sudah berpindah ke pembelajaran kedua. Nah, di pembelajaran kedua ini kita nanti akan belajar peristiwa dan huruf kapital. Selain itu, nanti kita akan belajar persatuan dalam keberagaman. Nanti juga ada materi mengenai pengalaman kerja bakti. Nah, cukup seru kan pembelajaran kali ini? Namun alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajarannya bisa lancar dan kalian bisa memahaminya dengan baik. Okay, before we start, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, yuk dibuka buku kalian halaman 53. Nah, di halaman 53 ada kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu ayo membaca. Nah, di sana ada sebuah teks yang berjudul album foto ayah. Nah, agar lebih mempermudah, Bu Guru akan bacakan teksnya. Kalian silakan menyimak bacaannya ya. Kita mulai. Ino membantu ayah merapikan dan membersihkan album foto. Album foto tersebut berisi foto kenangan saat ayah masih kecil. Album foto itu tidak rusak karena dirawat dengan baik oleh ayah. Ayah memperlihatkan album itu pada Ino. Ayah bercerita kejadian-kejadian yang ada pada foto. Sambil bercerita, ayah tertawa mengenang kejadian-kejadian itu. Nah, di sini ada sebuah peristiwa dalam teks tersebut, yaitu apa? Pembacaan atau kejadian yang ada di album foto. Nah, ayahnya Ino dulunya fotonya pas masih kecilnya mungkin lucu atau misalnya menggemaskan, atau ada kejadian-kejadian seru ya. Kejadian-kejadian seru diceritakan kembali ke Ino agar Ino bisa merasakan apa yang ayah rasakan. Seperti ayah tadi ketawa-tawa, jadi Ino bisa merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh ayah pada saat di foto tersebut. Nah, sekarang kegiatan selanjutnya di bawahnya kalian diminta ayo bercerita. Kalian diminta untuk mencari album keluarga, lalu ceritakan satu kejadian atau peristiwa pada foto yang kamu sukai. Kalian bisa tulis kejadiannya di buku tulis. Lalu nanti kalian ceritakan ke ayah, ibu, atau adik kakak yang ada di rumah. Bisa ya? Oke, kita lanjut boleh ke halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya, di halaman 54, di sana ada kegiatan ayo lakukan. Nah, kegiatan ayo lakukan ini kalian diminta untuk memperhatikan teks. Nah, di bawah itu ada teks singkat, sangat singkat ya, ada 4 baris. Namun perhatikan di sana penulisannya masih salah. Kenapa salah? Karena nama orang, awal kalimat masih salah, masih ditulisnya huruf kecil, seharusnya huruf kapital. Nah, kalian diminta untuk menuliskan kembali teks tersebut
dengan huruf kapital yang tepat. Nah, garisnya ada di halaman 54 ya, Nak. Teksnya ada di halaman 53. Bu Guru kasih waktu kalian menulis tulisan tersebut. Tulisannya yang bagus ya. Oke, kalau belum selesai nanti bisa kita bahas sama-sama sambil kalian menulis. 20 detik dimulai dari sekarang. Sudah selesai belum? Sudah ya? Guru harap kalian sudah selesai dan tulisannya bagus. Kalau yang belum, kita bisa tulis sama-sama sambil kita bahas jawabannya, penulisan huruf kapitalnya yang benar. Nih, jawabannya yang telah Bu Guru perbaiki seperti ini. Nah, itu dia jawabannya. Yang pertama, baris pertama. Ayah Ino bernama Danar Fahmi Nugroho. Nah, huruf kapital ada di awal kalimat ayah. A-nya harus besar. Ino kan nama orang. Jadi, dia harus ditulis huruf kapital. Nama ayahnya juga Danar Fahmi Nugroho. Tidak semuanya ditulis huruf kapital, hanya awal katanya saja ya, karena dia termasuk nama orang. Oke. Jangan lupa di terakhir kalimatnya diberikan tanda apa? Tanda titik ya, bukan tanda tanya atau tanda seru, tapi tanda titik. Oke, itu baris pertama. Sekarang lihat baris kedua. Ayah Ino memiliki adik bernama Sarah Damayanti. Nah, ayah Ino masih ada di awal kalimat jadi huruf kapital. Ino nama orang ditulis huruf kapital lagi. Adik, nah di sini adik bukan kata sapaan ya, namun hanya pernyataan, jadi tulisannya huruf kecil bukan huruf besar. Oke, nah yang terakhir Sarah Damayanti. Nama Sarah Damayanti kan nama orang, jadi huruf depannya, kata awalnya, huruf awalnya harus ditulis huruf kapital ya, dan di terakhirnya diberi tanda baca titik. Oke, siapa yang benar? Yang belum bisa kalian tulis ya jawaban tersebut. Selanjutnya bawahnya, Nenek Ino bernama Ida Hayati. Nah, nenek awal kalimat sudah Bu Guru perbaiki jadi huruf kapital. Ino nama orang, huruf kapital I-nya. Ida Hayati juga termasuk nama orang, jadi harus ditulis huruf kapital. Diakhiri juga tanda titik ya. Terakhir, kakek Ino bernama Kurniawan. Kakek awal kalimat jadi harus ditulis huruf kapital. Ino nama orang lagi, jadi harus ditulis huruf kapital. Bernama Kurniawan. Kurniawan namanya kakeknya, jadi harus ditulis huruf kapital ya. Jangan lupa di akhirnya diberi tanda apa? Tanda baca titik. Good. Silahkan ditulis jawabannya. Kalau sudah, kita boleh lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu ada kegiatan Ayo Berlatih, masih di halaman 54. Nah, di sana ada kegiatan Ayo Berlatih. Kalian diminta untuk menuliskan nama anggota keluarga atau ayah ibumu. Tulislah menggunakan huruf kapital yang tepat. Yuk, Bu Guru kasih waktu. Ini sangat gampang. Pasti kalian sudah hafal nama kakek nenek kalian dari ayah ataupun ibu. Saya, Bu Guru kasih waktu 20 detik dimulai dari sekarang. Sudah, yuk kita bahas sama-sama kegiatan
Ayo berlatih. Nomor 1. Nah, kakekku dari ayah bernama, ini kakek, ayahnya ayah ya. Jadi siapa nama kakeknya kalian dari ayah? Nah, kalau Bu Guru jawabannya ini. Madinah ya. Bukan kota, tapi namanya memang Madinah. Nah, huruf awalnya itu ditulisnya huruf kapital ya, karena dia nama orang, dan diakhiri tanda titik. Jangan lupa, karena pernyataan harus diakhiri tanda titik. Oke, lanjut ya. Kalian sudah isi belum nama kakek tadi? Sudah ya. Yang kedua, nama kakek tapi dari ibu. Sudah kalian tulis? Kalau Bu Guru jawabannya ini dia. Nah, kalau kakek Bu Guru dari ibu namanya Mario ya. Titik di akhir tandanya diberi tanda titik. Nah, huruf M-nya di awal kalimat nama orang harus ditulis huruf kapital. Kalian jangan lupa, nama kakek kalian harus awal hurufnya ditulis huruf kapital ya. Oke, nomor 3. Nenekku dari ayah bernama. Nah, nenek kalian dari ayah kamu namanya siapa? Kalau Bu Guru ini dia namanya Romlah ya. Jadi kalau huruf depan ditulis huruf kapital seperti ini dan diakhiri tanda titik. Oke, sudah paham ya? Terakhir, nenekku dari ibu bernama siapa? Nenek kamu dari ibu kamu siapa namanya? Kalau Bu Guru ini namanya Nur. Nah, seperti nama Bu Guru, Nur Malasari. Dan nenek Bu Guru juga namanya Nur ya. Hampir sama. Nah, ini huruf awalnya ditulis huruf kapital, N-nya karena nama orang, dan diakhiri dengan tanda titik. Oke, sudah selesai ya. Bu Guru harap kalian juga sudah selesai. Jadi kita bisa lanjut ke kegiatan selanjutnya yang ada di bawahnya. Oke, dilihat di sana ada kegiatan Ayo Belajar. Nah, kalian diminta untuk melihat dan menyimak bacaan teks berikut ini. Bu Guru permudah, Bu Guru akan bacakan, kalian silahkan simak dengan baik ya. Kita mulai. Lihatlah kerukunan keluarga Ino. Ino dan Arin memiliki perbedaan usia. Ino dan Arin pun berbeda jenis kelamin. Meskipun demikian, Ino dan Arin hidup rukun. Ino dan Arin juga hormat pada orang tua. Semua orang di rumah Ino saling menghormati. Mereka juga saling membantu, terutama jika bekerja bakti, membersihkan rumah. Itulah contoh persatuan dalam keberagaman. Nah, di sini ada gambarnya keluarga Ino. Ada ayah, ada ibu, ada Ino, ada Arin ya. Jadi keluarga Ino ini sedang bekerja bakti membersihkan rumah. Siapa anak-anak yang suka melakukan hal tersebut? Good, kalian berarti sudah melakukan atau menciptakan hidup rukun di keluarga kalian. Semoga tetap seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke Ayo Mengamati di halaman 55. Di halaman 55 Ayo Mengamati, kalian diminta untuk mengamati gambar di bawah tersebut. Ada seorang bapak atau ayah sedang membawa bingkisan banyak banget. Namun anaknya sedang baca koran, anak laki-lakinya. Nah, kalian diminta untuk mengamati apakah sikap anak pada gambar mencerminkan persatuan dalam keluarga. Tulis jawabanmu pada tempat di samping gambar. Nih ya, di sini ya kalian tulisnya. Oke, Bu Guru kasih kali ini masih 20 detik. Dimulai dari sekarang. Oke, sudah ya. Yuk kita bahas sikap anak pada gambar tersebut mencerminkan sikap apa ya? Ini dia jawabannya. Nah,
Sikap anak pada gambar tidak mencerminkan persatuan dalam keluarga karena ia tidak turut membantu ayahnya yang sedang kesulitan membawa barang. Nah, kalian tidak boleh seperti ini yang dilakukan oleh anak tersebut ya. Nah, tapi ingat di kalimat ini harus diberi huruf kapital pada awal kalimat, pada nama atau sapaan, dan diberi tanda titik di akhir baca. Oke? Sudah paham? Silahkan ditulis jawabannya. Kalau sudah, kita bisa lanjut ke kegiatan. Di bawahnya ada kegiatan ayo bercerita. Perhatikan gambar berikut. Di sana ada gambar Ino yang turut bekerja bakti di lingkungan rumahnya. Ada Ino, ada Ayah, ada teman-temannya Ino. Nah, di sini ada pertanyaannya. Apakah kamu pernah melakukan kerja bakti bersama warga yang lain di lingkungan rumah? Pernah tidak? Kalau pernah, tulis jawabannya di buku kalian di sebelah tanda baca tanda tanya ya. Jika pernah, apa yang kamu lakukan? Misalnya kayak si Ino nih, mengangkat sampah lalu membuangnya. Kalau kalian misalnya pernah mencangkul atau memunguti sampah, silahkan ditulis di buku kalian ya. Setelah itu, ceritakanlah pengalamanmu di depan kelas. Nah, karena kita masih di rumah, kalian ceritakan saja di depan orang tua kalian bersama adik, bersama kakak atau ayah dan ibu. Oke? Nah, sekian saja pembelajaran kedua ini. Alhamdulillah sudah selesai. Nanti kita akan lanjutkan lagi ke pembelajaran ketiga. Oke, sebelum kita akhiri, Bu Guru ucapkan terima kasih karena kalian sudah belajar dan menyimak penjelasan dengan baik. Oke, selanjutnya kita baca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Say thank you buat mamanya. Thank you mama. Thank you ayah. May Allah bless you. Kalian juga bisa mengucapkan thank you buat Bu Rina, Bu Rimbi, Bu Dian yang ada di rumah masing-masing ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.